Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min amri. Amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahbabihil kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatin khususan malaikat kita Syekh Salim bin Abdullah bin Salim al-Khattab Asy-Syafi'i Syekh al-Allamah Muhammad Nawawi al-Fadil al-Syekh Asy-Syafi'i bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sampai apa ya? Lupa saya. Sampai berapa sih? Ini kirim Farun. Ya. Oh ya. Udah, yang lain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Far'un cabang. Qala Asy-Syarqawi, berkatalah Imam Asy-Syarqawi, wal mu'tamadu, yang menjadi landasan, annal ghairal muhtarami, bahwa sesungguhnya yang tidak dihormati atau tidak terhormat, minal adami, yang dari bangsa manusia, fihi tafsilun, maka diperinci. Ini kan kemarin membahas ada 6, entah itu dari manusia atau bukan manusia, yang tidak muhtarom. Muhtarom itu artinya yang dimuliakan. Seandainya ada air sedikit, maka lebih diutamakan untuk yang muhtarom ini tadi. Daripada buat wudu, lebih baik buat minum yang muhtarom. Nah, yang ghairu muhtaram itu ada 6. Di antaranya nomor 1 adalah tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua yaitu zani al-muhsan, orang berzina muhsan, yaitu orang berzina yang sudah pernah menikah dan sudah pernah berhubungan badan saat pernikahan yang sah itu. Kalau yang zina ghairu muhsan itu zina yang pelakunya belum pernah menikah, dan tentu hukumannya berbeda. Kalau yang ghairu muhsan hanya di had, cambuk. Kalau yang muhsan itu dirajam. In kana qadiran ala taubati, apabila ia mampu untuk taubat, kata rikis sholati, seperti orang yang meninggalkan sholat, wal murtaddi, dan orang yang murtad, lam yajuz lahu syurbul ma', maka tidak diperkenankan untuk minum air. Maksudnya ini pendapat Imam Syarqawi. Kalau pendapat begini kita boleh setuju, boleh enggak. Kalau Imam Asy-Syarqawi mengatakan kalau ada orang yang murtad atau orang yang zina muhsan, kalau ada air yang sedikit maka lebih baik untuk wudu daripada diberikan kepada kedua orang ini. Ini menurut pendapat Imam Asy-Syarqawi. Wa innihtajahu, walaupun orang itu butuh fi inqadhi ruhihi minal aqshi, dikhawatirkan lepasnya ruh minal aksyi, dikarenakan sebab haus. Lita'ayyunihi
lituhri ma'a qudratihi alal khuruji minal maksiyati. Karena keperluan untuk bersuci. Jadi kalau ada air maka lebih, ini menurut Imam Asy-Syarqawi, lebih baik buat wudu daripada diberikan untuk orang yang ghairu muhtaram. Di antaranya tarikus sholat dan zina, pelaku zina muhsan. Ma'a qudratihi alal khuruji minal maksiyati, selama orang tersebut ada kemampuan untuk keluar dari kemaksiatan atau bertaubat. Wa illam yaqdir 'alaiha, tapi kalau orang itu nggak ada kemampuan untuk taubat, kazanil muhsani, seperti pelaku zina muhsan, jazalahu tayammum, maka boleh baginya tayammum, wa syurbul ma', dan minum air, lil atsyi, karena haus. Qarrarahu Syekhuna Al-Hifni, qarrarahu, menguatkan pendapat ini Syekhuna Al-Hifni, yaitu Syekh Al-Hifni. Ini pendapatnya Imam Syarqawi. Tapi kalau di kita di Indonesia ya kayaknya sih tidak terjadi. Wong air melimpah ruah. Wasalisuha, dan yang ketiga al-murtaddu, murtad. Siapa itu murtad? Wahwa, yaitu orang yang seseorang kotoa, yang dengan sengaja memutus keislamannya, alias sengaja keluar dari Islam, yang sengaja tanpa ada paksaan. Kalau yang dipaksa diancam dibunuh misalnya, terus dia mulutnya, kalau kamu nggak keluar dari Islam saya bunuh, ya udah deh saya keluar. Tapi ini dalam keterpaksaan, maka tidak dihukumi murtad. Kalau yang dihukumi murtad itu yang dengan sengaja tanpa ada paksaan, tanpa ada ancaman. Mimma yasihhu talaquhu al-Islam. Bentar dulu. Man qata'a mimma yasihhu talaquhul Islam, yaitu orang yang dengan sengaja, dengan sah menceraikan diri dengan Islam, berarti kan memisahkan diri dari Islam, keluar dari Islam, itu yang disebut dengan murtad. Orang murtad itu resikonya lebih besar daripada kafir asli. Murtad itu kan kafir palsu ya, kafir KW. Kalau orang kafir asli, begitu dia masuk Islam, pemutihan. Yang urusan dengan hablum minallahnya pemutihan. Sholat, puasa, zakat, yang lain-lain pokoknya dianggap bersih. Sholat, puasa yang dia tinggal nggak wajib diqodho. Itu kalau kafir asli. Berbeda dengan orang murtad. Orang murtad resikonya lebih besar. Misalnya dia dari kecil Islam, kemudian umur 25 dia nikah dengan yang bukan orang Islam. Kemudian misalnya umur 40 cerai, berarti 15 tahun ya. Begitu dia cerai, balik Islam lagi, maka 15 tahun dalam kemurtadannya itu semua ibadah yang ia tinggal wajib diqodho. Apa ya? Puasa aja setahun 30 kali 15. Berapa itu? 30 kali 15. 30 kali 15 berapa itu? Nah, 450? 4.500. 4.500? 15 kali 15 kan, umpama 15 tahun kan, umpama. Lah, kalau puasa Ramadan dalam setahunnya 30, berarti kan 30 kali 15 kan ya? 450 hari. Berarti hampir 2 tahun ya? Iya. Itu puasanya. Sehari juga kuat. Itu cara tobatnya. Daripada umatnya Nabi Musa, cara tobatnya malah bunuh diri. Umatnya Nabi Musa kan ketika Nabi Musa pergi, umat dititipkan ke Nabi Harun. Begitu Musa kan pergi selama 40 hari, kholwat, kalau bahasa kita semedi.
Begitu balik ternyata umatnya itu pada keluar dari ajaran Nabi Musa, pada nyembah anaknya, pada nyembah anakan sapi. Nah, kemudian ketika Nabi Musa kembali marah dengan semarah-marahnya, akhirnya turun perintah untuk bunuh diri. Wah, serem Nabi Musa. Kalau umat Nabi Muhammad hanya diwajibkan untuk qadha. Itu keterangan dalam kitab Sulamut Taufiq bahwa seorang yang murtad ketika kembali ke Islam selama dalam kemurtadannya itu semua ibadah yang dia tinggal, yang ibadah wajib, maka wajib di qadha. Ya berarti puasa, sholat apalagi sehari 5 kali. Kalau sebulan berarti 5 kali 30 kali 15, malah banyak lah. Faidatun, ada satu faedah min doa Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Doa yang diambil dari atau diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfadu wa qurrata 'ainin la tanqadi'u wa murafaqata nabiyyika sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuld. Ini doanya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepada engkau imanan. Kalau yang doa witir gimana itu? Doa witir? Iya. Allahumma inni as'aluka gimana? Lupa saya. Imanan daima. Allahumma inni as'aluka imanan daima wa yaqinan shadiqan. Nah, itu ya. Ya hampir mirip inilah. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepada engkau imanan, keimanan la yartaddu, yang tidak akan murtad. Atau berarti imanan daima, iman yang selama-lamanya. Wa yaqinan shadiqan, dan keyakinan yang benar. Itu kalau di doa witir. Witir apa tarawih? Witir. Kalau kawai kan Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Doa sama saja. Bil imani dengan Allah, aku memohon ij'alna, engkau menjadikan kami bil imani, dengan membawa iman kamilin, yang sempurna. Ya sama aja. Wa na'iman, dan kenikmatan la yanfadu, yang tidak terputus. Nikmat yang terus dirasakan menjadi nikmat. Tapi kalau senikmat-nikmatnya urusan dunia ya tetap aja terbatas ya. Makan enak itu kan kalau lapar. Kalau kenyang ya udah enak. Ya Pak Haji? Iya. Misalnya Pak Haji paling demen mau apa ya? Sop iga. Sop iga. Enak kan kalau cuma semangkok. Kalau 3 mangkok udah hilang enaknya. Udah enak. Tidur enak kalau 3 jam 4 jam, setengah seharian full yo, badan malah pada lemes. Enak tapi kalau dunia ya memang nikmatnya terbatas. Wa qurrata 'ainin, dan permata hati la tanqati'u, yang tidak terputus. Artinya kesenangan hati, qurrata 'ainin, tapi ini ke anak, cenderungnya ke anak yang tidak terputus untuk mendoakan. Wa murafaqata nabiyyika, dan menemani nabimu sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi, di setinggi-tingginya surga dalam keabadian. Wah, kitanya surga enggak tanggung-tanggung, jadi tetangganya Nabi. Ini doanya Ibnu Mas'ud dalam rangka biar iman ini tetap, karena ada satu hadis yang panjang di mukarolah hadis kan tidak kita ngaji, kita lewati, bahwa orang itu ada yang lahir iman, hidup iman, mati iman. Ini yang terbaik. Ada yang lahir kafir, hidup kafir, mati kafir. Ada yang lahir kafir, hidup kafir, tapi menjelang mati iman. Husnul khotimah model begini, yang konon katanya kayak gembong narkoba sampai Freddy Budiman ya. Konon katanya begitu.
Ada yang lahir Islam, hidup Islam, giliran mau mati kafir. Naudzubillahi min dzalik. Wis. Masuk juga. Ya Allah. Wa rabiuha, dan yang keempat al kafirul harbiyu, kafir harbi, yaitu kafir yang tidak mau damai dengan umat Islam. Wa huwa, yaitu alladzi la sulha lahu ma'al muslimin, yaitu orang yang la sulha, tidak ada damai, lahu pada mereka, kafir harbi, ma'al muslimin, bersama orang-orang Islam, yaitu orang kafir yang memusuhi orang Islam. Kalau secara nyata sih, secara terang-terangan sih kayaknya enggak ya. Cuman kalau secara terselubung ya mungkin iya. Kalau yang di luar negeri yang beberapa hari heboh ya, yang membakar Quran ya, di Swedia atau di mana? Ya karena mereka mayoritas di sini habis ya. Panji Gumilang aja dulu perlu. Ini habis. Ya Panji Gumilang aja dulu perlu. Di sebelah nomor 2 ini. Wa kharaja bil harbi salah satu aksamin, wa kharaja atau wa khurija, dan dikecualikan bil harbi dengan kafir harbi salah satu aksamin, ada 3 macam orang kafir. Jadi tidak masuk kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang memusuhi umat Islam. Yang tidak memusuhi umat Islam itu terbagi menjadi 3. Al-dhimmi, pertama kafir dhimmi. Itu ada hadis, man adza dhimmiyan faqad adzani. Siapa yang memusuhi orang kafir dhimmi ya sama saja dengan memusuhi aku. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ajaran Rasulullah, ya untuk hidup berdampingan bareng-bareng dengan non-muslim. Wa huwa, yaitu kafir dhimmi adalah man, orang kafir aqada, yang bersumpah, berjanji, bersumpah setia, al-jizyah, membayar pajak, ma'al imami, beserta imam, au naibihi, atau pengganti imam. Nah ini kalau di negara-negara Islam, orang-orang yang non-muslim itu diwajibkan membayar pajak sebagai keamanan untuk mereka. Itu namanya kafir dhimmi. Wa dakhala, dan ia masuk tahta ahkamil Islam, di bawah perlindungan hukum Islam. Fa innahu, maka sesungguhnya kafir seperti ini muhtaramun, berhak untuk dimuliakan. Orang yang hidup berdampingan dengan kita, taat hidup bermasyarakat dengan kita, ya mereka berhak untuk dimuliakan. Wasumia, dan disebut mereka itu dhimmiyan, kafir dhimmi. Lidzalika nisbatuhu, karena dinisbatkan ilal dhimmati, kepada dhimmah. Dhimmah itu tanggungan, artinya keselamatannya dalam tanggung jawab pemerintah Islam. Ai al jizyah, artinya membayar jizyah, pajak. Upeti ya. Upeti, pajak. Ini yang pertama, ada namanya kafir dhimmi. Yang kedua ada kafir namanya wal mu'ahadu, ada kafir mu'ahad. Wa huwa, yaitu man aqada, orang kafir yang aqada berjanji al musalahata, damai, ma'al imam, beserta pimpinan negara, au naibihi, atau wakilnya. Min ahlil harbi, aslinya mereka itu musuh, tetapi mereka menyatakan damai dengan umat Islam. Ala tarkil qital, untuk tidak berperang, fi arba'ati asyurin, dalam 4 bulan, au fi asyri sinin, atau 10 tahun. Bi'iwadin, dengan mereka membayar pengganti, minhum, dari mereka, musolin ilaina au bighairihi, yang pengganti itu diserahkan kepada umat Islam. Nah ini kalau awal-awal dulu Islam menguasai Eropa, yang Andalusia, kalau dulu Eropa itu kan dulu namanya Andalusia, yang hampir semua negara-negara di Eropa itu hampir pada masa Daulat Abbasiyah, namanya Daulat Abbasiyah.
Lah yang pertama kali mendirikan daulat Abbasiyah namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Lah orang-orang yang dulunya lawan perang, lah mereka yang udah menyatakan kalah atau yang menyatakan damai dengan umat Islam dengan membayar iwat atau uang perdamaian atau jizyah atau dhimmah itu tadi, lah ini disebut mereka dengan mu'ahad, kafir mu'ahad. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ingatlah, man seseorang zalama yang menzalimi mu'ahadan, orang kafir yang dalam perjanjian damai, awin takosohu atau menghina mereka, au kallafahu atau membebani mereka, fauqa taqatihi melebihi kemampuannya, au akhoda atau mengambil minhu dari orang kafir mu'ahad itu syai'an sesuatu bi ghairi binafsin tanpa keadilan, rampas, begal, kan mengambil tanpa keadilan. Fa'ana maka saya, kata Rasulullah, haji juhu pembela mereka. Rasulullah siap membela orang-orang kafir yang dizolimi, orang kafir yang sudah mu'ahad ketika mereka dizolimi, dihina atau dibebani pajak atau dirampas hartanya. Rasulullah sampaikan, fa'ana hajiju, dan saya siap untuk membela mereka yaumal qiyamati, di hari kiamat. Gak boleh mentang-mentang mereka non muslim terus dizolimi, gak boleh. Rawahu Abu Dawud. Kemudian yang ketiga, wal mu'amman, ada namanya kafir mu'amman. Ternyata orang kafir kelompok-kelompok beda-beda. Wa yaitu orang kafir man aqdal aman, orang yang dalam perjanjian keamanan, berjanji untuk menjaga keamanan. Ma'a ba'dil muslimin, bersama dengan sebagian orang-orang Islam, fi arba'ati asyurin faqat, hanya dalam jangka waktu 4 bulan saja. Berarti kalau peperangan ini istilahnya apa? Gencatan senjata. Lah ketika masa gencatan senjata itu orang Islam gak boleh menzolimi orang kafir yang namanya mu'amman itu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa in ahadun minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu. Wa in, dan apabila ahadun, salah satu minal musyrikin, orang-orang musyrik, istajaraka, mereka mengajakmu berjanji damai, fa'ajirhu, maka juga ikut damai. Ini sampai detil ini membahasnya. Ai idzas ta'manaka, artinya ketika mereka meminta aman atau meminta perlindungan, ahadun, salah satu dari minhum mereka, minal qatli, dari peperangan, fa'amminhu, maka berilah rasa aman. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zimmatul muslimin, tanggungan orang-orang Islam, wahidatun, itu satu, yas'a, yang meliputi biha adnahum, di tengah-tengah mereka orang-orang kafir itu tadi. Faman ahfaro, dan siapa yang mencederai, mengingkari musliman, seorang muslim, fa'alaihi, maka baginya laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, laknat Allah, malaikat, dan laknat manusia semuanya. Orang yang mengingkari perjanjian damai dengan sesama muslim atau dengan yang kafir mu'amman itu tadi. Rawahu Syaikhan wa sahhahahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ai uqudul muslimin, artinya perjanjian-perjanjian orang Islam, ka'aqdi syaksin wahidin,
seperti perjanjian seseorang minhum dari mereka yaqumu yang mereka tegakkan bihadzal aqdi aqdnahum, dengan perjanjian ini di tengah-tengah mereka. Jadi perjanjian orang Islam dengan orang-orang kafir, kalau memang itu sudah disepakati ya hukumnya sama saja. Kal abidi seperti para budak ya sama, wan nisa'i dan perempuan. Faman dan siapapun naqadha yang merusak ahda muslimin, perjanjian dengan orang Islam, fa alaihi laknatu man dzukira, maka baginya laknat dari yang disebutkan tadi, yakni laknat Allah, malaikat dan manusia semuanya. Kita baca cepatlah. Qala syekhuna, berkatalah Ahmad An-Nahrawi, wal muradu bil muahad, yang dimaksud dengan kafir muahad fil hadis, dalam hadis ini adalah ma istamala yashmalu. Ada taknya? Ada. Punya saya tidak ada ya? Ada nih. Ada tanya Pak Ustaz? Ada. Oh, berarti punya saya kurang nih. Ma yashtamilu, yang menyangkut atau mengandung haula istalasata, ketiga jenis orang kafir itu tadi, dhimmi, muahad dan mu'am. Faidatun, satu faidah. Qala Ahmad Asy-Syirbini, berkatalah Imam Asy-Syirbini fi kitab tafsir, dalam kitab tafsir Al-Mulaqqab yang diberi nama As-Sirajul Munir. Apa kata Imam Asy-Syirbini dalam kitab tafsirnya yang bernama Sirajul Munir? Wal kufru, yang disebut dengan kafir, lughatan secara bahasa, satarun ni'mati, orang yang menutup kenikmatan. Kalau secara umum kafir itu kan dibagi menjadi macam-macam. Ada yang pertama namanya kufur nikmat. Ini hukumnya ya bukan kafir keluar dari Islam, bukan. Yaitu orang yang mengingkari nikmat Allah. Kalau ditanya itu kayaknya hidupnya nggak pernah enak, cuman capcep aja. Gimana Pak Yosef? Sulit. Akhirnya ini sulit. Udah mau booking batal mulu. Capcep ya, kayaknya itu nggak pernah enak. Capcep. Gimana Pak Idris? Motor mogok. Nah, itu namanya kufur nikmat. Ketika Rasulullah perjalanan Mi'raj, itu kan diperlihatkan neraka, ternyata yang banyak perempuan, laki-laki juga dikit. Nah, ketika itu Rasulullah kaget, kemudian nanya ke malaikat Jibril, kan targetnya malaikat Jibril. Tanya, kalau bahasa kita Mas Jibril, lah itu di neraka kok banyak perempuan? Apakah ibadahnya loyo? Lah ya enggak. Ngajinya, ibadahnya tekunan perempuan daripada lakinya ya. Lakinya mabuk, kadang dari rumah sahur nyampe jalan ya wallahu a'lam bishawab. Banyak warung yang kelihatan cuma kaki doang. Kayak kuntilanak gantung-gantung. Lah ketika ditanya, lah terus gimana Mas Jibril kok ternyata begitu? Jawaban Jibril itu hunna yakfurnal ashir. Mereka itu tidak bisa syukur dengan keluarganya, tidak bisa syukur dengan suaminya. Lah kalau dibalik juga sama, laki-laki di neraka yang banyak ya ternyata nggak syukur dengan istrinya. Nggak syukur dengan istri, macam-macam contohnya ya. Ngobrol sama janda betah, ngobrol sama istri nggak betah. Iya, janda yang punya warung kopi itu ngopi segelas itu dari pagi sampai jam 11 baru kelar. Pokoknya yang kawannya kerja udah biasa itu. Iya, apalagi yang dekat tempat pemancingan Pak Haji ya. Giliran sama istri kok cuman iya, enggak. Pak, ngopi? Enggak. Beli rokok? Ya. Cuman seperlunya doang. Itu namanya hum. Kalau perempuan kan bahasanya hunna yakfurnal ashir. Lah kalau laki-laki ya hum yakfurunal ashir.
para laki-laki yang tidak bersyukur dengan istrinya. Lah itu namanya yang pertama namanya kufur nikmat. Nah, yang kedua ada kufur akidah. Kufur akidah itu kufur yang memang di luar dari Islam. Lah kalau yang di dalam Islamnya kita ini bisa kufur kalau begitu tadi yang cap mulu. Cap kayaknya hidupnya nggak pernah senang. Itu ya. Kayaknya seneng itu punya orang lain aja. Melihat orang kayak enak. Enak gua mah. Dia enak gua mah. Cap. Yang kufur secara bahasa itu adalah satrun, penutup. Tapi di sini maksudnya ada satrun nikmah, menutup kenikmatan. Biar nikmatnya banyak, nggak ngerasa kalau dia punya nikmat, masih kayaknya punya orang itu nikmat. Wa asluhu dan asalnya al kafuru bil fathi dengan dibaca fathah. Al kafuru wa huwa as-satru yaitu penutup, terhalang. Orang kafir itu orang yang hatinya terhalang dari keimanan. Kalau kufur nikmat ya terhalang dari syukur. Wa fi syar'i dan tinjauan dari syarak, dari syariat, kufur itu adalah ingkaru ma ulima bid darurati maji ar-rasuli bihi. Ingkaru mengingkari ma ulima apa yang ia ketahui bid darurati dengan mudah. Maji ar-rasuli bihi apa yang datang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikabarkan Allah bahwa Allah itu satu, Allah tempat untuk meminta, tetapi dia enggak percaya, yaitu namanya kufur, mengingkari. Wa yanqasimu ila arba'ati aqsamin. Ini menurut Imam Asy-Syirbini bahwa kufur itu terbagi menjadi 4. Yang pertama kufur ingkar, namanya kufur ingkar. Yang kedua wa kufru juhud, kufur juhud, nanti keterangan di bawah itu. Wa kufur inat, kufur inat. Wa kufru nifaq dan kufur nifaq. Ini menurut Imam Asy-Syirbini bahwa kufur itu terbagi menjadi 4, yaitu kufur ingkar, kufur juhud, kufur inat, dan kufur nifaq. Fa kufurul ingkar, maka yang disebut dengan kufur ingkar adalah huwa alla ya'rifallaha aslan wa la ya'tarifa bihi. Orang yang sama sekali la ya'rifallah, tidak mengenal Allah aslan, babar belas. Babar belas Indonesianya apa? Sama sekali. Wala ya'tarifa bihi dan tidak mengenal hukum-hukumnya, sama sekali tidak kenal. Itu namanya kufur ingkar. Yang kedua wa kufrul juhud, ada namanya kufur juhud. Huwa yaitu ayya'rifallaha biqalbihi, orang yang mengetahui Allah dengan hatinya. Tapi wala yukirru bilisanihi, tapi tidak mengikrarkan dengan lisannya. Aslinya hatinya percaya, tapi mulutnya nggak mau mengucap. Kayak orang kebatinan, batinnya percaya bahwa alam raya ini diciptakan oleh kekuatan besar. Kalau orang Jawa ya ingkang murbeng dumadi. Nggih, Mbak. Ingkang murbeng dumadi apa ingkang apa? Sang Hyang Widi. Nah, ya kalau orang Jawa kan yang ilmu kebatinan kan ya meyakini bahwa alam raya ini ada yang menciptakan, tapi ia tidak menyatakan, hanya yakin, eling. Kalau orang Sunda, Sunda Winita. Bos. Oh iya, bener enggak, meyakini bahwa alam raya ini ada yang menciptakan, ada yang mengatur, tapi dia sendiri enggak mengucapkan dengan dalam bentuk ucapan tasyahadat apa enggak, tapi dalam hatinya yakin. Nah, kakufri iblis wal yahud, seperti kufurnya iblis dan Yahudi. Iblis itu bukan nggak percaya, malah dia sempat nego sama Allah kan ya.
ketika akan dikeluarkan, diusir dari surga kan dia nego. Dia bilang kan, ya Allah, saya siap dikeluarkan dari surga, tapi saya ada beberapa permintaan. Pertama, minta panjang umur. Berarti kalau orang minta panjang umur, ya berarti ngikuti setan. Enggak begitu maksudnya. Iblis itu pertama kali yang diminta ketika sebelum diusir dari surga itu minta perpanjangan waktu. Pokoknya dia jangan mati sampai hari kiamat. Kemudian yang kedua, minta diizinkan untuk menggelincirkan siapa saja. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang benar-benar ikhlas. Dan dua-duanya disetujui oleh Allah. Makanya iblis itu gak mati-mati. Mak lampir itu biar kena cambuk kilatnya sembara gak mati-mati. Rekah gunung. Cambuk kilat ke mak lampir rekah gunung Pak Lidar. Oh, saya pecinta film itu apa saya? Pancasona. Mak lampir itu biar lawannya Kiai Jiban Simantoro, biar Kiai Jabat gak mati-mati. Ya memang itu permintaan iblis. Iblis itu sudah mohon perpanjangan waktu, diijabah oleh Allah, gak mati. Yang kedua, minta diizinkan menggelincirkan siapa saja. Maka siapa saja ya ada kemungkinan untuk tergelincir. Ya siapa saja. Kalau yang imannya ecek-ecek ya iblisnya ecek-ecek, sesuai kelasnya lah. Kalau yang imannya jenderal ya iblisnya iblis kelas jenderal. Nanti kalau suatu saat kita panjang umur sehat, kita ngaji kitab Marokiyul Ubudiyah. Itu tulisan Imam Al-Ghazali. Iblis itu punya 8 atau 9. Kalau tentara itu apa namanya? Kesatuan ya? Enggak, misalnya tentara itu loh. Misalnya yang bagian ini, bagian ini. Nah, itu iblis ya begitu. Iblis itu kalau nggak salah ada 9 atau 8. Masing-masing punya tugas. Dan nanti masing-masing setiap periode waktu dia laporan sama komandannya, ya iblis itu. Komandan tertinggi namanya iblis. Ada yang namanya, ada yang dipakai untuk nama-nama orang kadang. Nama kelompok iblis ada namanya Wasnan. Kalau Satam nggak ada, tenang aja. Ada yang namanya nyangkut nih, hati-hati. Ada namanya Zalanbur, ada namanya Dasim. Dasim kan simpanan Ada nama Dasim. Ada nama Dasim ya? Dasim itu nama apa tadi peleton apa sih namanya kalau tentara itu kesatuan iblis. Nah, nanti pertemuan berikutnya nanti. Ayo, itu ada yang tugasnya ganggu orang yang mau sholat sehingga timbulnya was-was. Ada orang yang ganggu, ada yang tugasnya itu ngerjain orang yang lagi wudhu sehingga ketika dia wudhu gak yakin ini wudhu saya sah kok enggak, sehingga wudhunya diulang-ulang. Saya pernah ketemu orang model begitu. Ada yang kerjanya ngompor-ngomporin orang di pasar. Nah, ayo supaya yang jualan supaya bohong, yang beli supaya menghina dagangannya, yang jualan. Pokoknya ada 9 macam-macam tugasnya. Di kitab Marokiyul Ubudiyah tulisannya Imam Al-Ghazali. Ini kitabnya agak kecil. Iblis lah, iblis tadi permintaannya disetujui oleh Allah. Siapa saja ya berpeluang untuk tergelincir. Semakin tinggi imannya, ya iblisnya kelasnya tinggi. Nah, kalau yang ecek-ecek iblis ecek-ecekan, tentara ibarat tentara yang pangkat paling rendah apa? Kopral ya, tingkat kopral ya. Ini kayak kita mungkin iblis tingkat kopral. Jangan dikasih lupa dia. Kakufri iblis wal Yahud, seperti kekufurannya iblis dan orang-orang Yahudi. Iblis itu iman, percaya Allah, cuman ya itu. Qala Allah Ta'ala dalam firman Allah Ta'ala, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi. Falamma, dan ketika ja'ahum datang kepada mereka
Ma'arofu apa yang mereka ketahui, kafaru bihi, tapi mereka mengingkarinya. Mereka tahu, aslinya tahu, tapi ingkar. Nah itu kayak ingkarnya para pembesar-pembesar Quraisy. Itu aslinya mereka tahu yang dibawa Nabi Muhammad itu benar, tapi udah terkandur gengsi. Wah mosok saya ngikutin Muhammad. Muhammad itu kan orang gak pernah sekolah, orang yang dari kecil hidupnya apa nemplok-nemplok tuh. Kan begitu lahir bapaknya udah gak ada, yang nyusuin orang lain. Masih bayi, masih umur 6 tahun dititipin, emaknya meninggal, kakek 8 tahun ganti paman. Hidup nangon kambing, gak pernah sekolah, lah kok tiba-tiba jadi nabi. Waktu kita ngaji tafsir Yasin kan gitu ya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal. Ketika orang-orang kafir, pembesar-pembesar Quraisy itu ingkar dengan kenabiannya Nabi Muhammad karena memang basicnya begitu. Nah, ya, dikuatkan oleh Allah. Lah upama ya upama. Pembesar-pembesar Quraisy itu kan orang-orang besar, lah tiba-tiba misalnya kayak kita lah di sini. Ada yang anak dulu hidupnya nggak ketulungan lah, kayaknya siapa lagi itu misalnya. Entah dia pergi berapa lama, begitu lama datang balik, pulang-pulang tiba-tiba jadi kiai. Kita kan ya awal-awal pasti kan sanksi. Beneran ya? Kok tiba-tiba bergurunya di mana kok tahu-tahu. Nah, oh Abu Jahal, Abu Lahab, yang lain-lain itu akalnya ya begitu. Ini apa bener Muhammad Nabi ini? Kok bocah dari dulu begitu kok? Masuk loh gitu loh. Jangan pembunuhan tuh nih. Nah, kayak kita aja kadang kayak begitu kan ya. Misalnya ada orang yang dulu kecilnya kita tahu lah. Begitu dia nggak lama pergi, kok begitu balik lagi kok. Wah, tiba-tiba kok adzan di musola suaranya bagus. Ini bener nggak jangan-jangan HP di kantong ini. Suratul Baqarah ayat 89. Wa kufrul inat. Yang ketiga namanya kufur inat. Huwa yaitu ayya'rifallahu biqalbihi. Ia mengetahui Allah dengan hatinya, wa ya'tarifu bilisanihi, dan ia juga mengetahui dengan lisannya. Wala yadinu bihi, tapi tidak mengikrarkan, menetapkannya. Kakufri Abi Thalib, seperti kufurnya Abi Thalib. Abi Thalib itu pamannya Nabi plus besannya Nabi. Pamannya Nabi karena Abu Thalib itu kan saudara kandung dengan Abdullah. Abdullah itu ayahnya Nabi. Jadi besannya Nabi karena nanti Abu Thalib punya anak laki-laki, Ali, dinikahkan dengan Fatimah, putri Rasulullah. Nah, tetapi sampai akhir hayat Abu Thalib ini belum menyatakan keislamannya. Maka ketika Abu Thalib ini meninggal, Rasulullah itu ya sedih. Maka dikenal dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Kan saat itu perhitungan tahun belum ada. Hanya peristiwa-peristiwa besar itu yang dijadikan patokan tahun. Lahirnya Nabi yang dikenalnya tahun gajah, hijrahnya Nabi yang dikenal dengan tahun hijrah. Tapi dulu belum ada hitungan tahun 1, 2 belum ada. Termasuk meninggalnya meninggalnya Abu Thalib itu dikenalnya dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Ya, kayak orang-orang dulu itu kalau ditanya tahun kan nggak begitu paham ya. Paling ditanya lahir zaman apa? Zaman Pak Karno. Hujan abu. Zaman makan apa mbak? Yang bubur apa namanya? Bulgur. Kalau tahun berapa? Pokoknya itu zamannya itu. Bukan bulgur. Zaman itu. Zaman PKI. Kalau orang tua dulu ditanya tahun berapa? Nggak tahu, pokoknya zaman PKI itu. Zaman Pak Harto. Lah zaman Nabi ya sama. Dulu kejadian-kejadian besar itu buat patokan tahun, sama seperti meninggalnya Abu Thalib. Jadi patokan namanya Amul Husni, tahun kesedihan. Lah ketika Rasulullah bersedih itu turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wallahu wa huwa a'lamu bil muhtadin.
Innaka sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Paman, besan, orang apa cintanya? Tapi Nabi tidak bisa memberi hidayah. Walakin Allah, akan tetapi Allah yahdi may yasha, memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Ya terserah Allah. Nah, kita bukan siapa-siapanya ya. Ya alhamdulillah gitu. Yang pamannya Nabi ya, ternyata enggak dikehendaki oleh Allah. Hai suyakul, sehingga ia berkata, walaqad alimtu bi anna daina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Walaqad, dan sungguh alimtu, saya mengetahui, bi anna dina Muhammadin. Kalau dibaca daina utang, tapi kalau dina agama. Bi anna dina Muhammadin, sesungguhnya agama yang dibawa Nabi Muhammad, min khairi adyanin, itu sebaik-baiknya agama. Dain utang, jamaknya duyun. Kalau din agama, jamaknya adyan. Min khairi adyanil bariyati, sebaik-baiknya agama untuk manusia, dinan dalam beragama. Laulal malamatu au hadaru masabbatin lawajadtani samhan bidzalika mubina. Laulal malamatu, kalaulah seandainya tidak karena celaan. Nah, Abu Thalib itu juga dalam satu sisi ia gengsi juga. Saya ini pembesar Quraisy, pembesar kafir, mau kok tiba-tiba ikut Islam. Lah begitu dia setiap pas saat ia sakit, udah menjelang ajalnya. Kebetulan yang namanya pembesar itu kalau sakit yang jenguk kan juga pembesar juga kan. Ya, supir yang nungguin di luar kan gitu ya. Kalau yang sakit supir, ya yang jenguk supir-supir juga. Lah, ini yang sakit pejabat, pembesar, yang jenguk para pembesar-pembesar juga. Sekelas-sekelas Abu Jahal, Abu Lahab pada nungguin aja. Asal dia mau bilang iman, pelototin. Ayo. Akhirnya ya, sampai akhir hayat tidak jadi. Maulah laulal malamatu, kalaulah bukan karena celaan, au hadaru masabbatin, atau karena penghinaan yang mengolok-olok. Lawajadtani, maka engkau akan menjumpai aku samhan, senang hati, bidzaka mubinan, dengan penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya karena tadi diancam sama tokoh-tokoh yang Abu Lahab, Abu Jahal dan lain-lainnya itu, ya akhirnya ya tetap sampai mati tidak atau belum iman. Tapi wallahu a'lam. Ini tadi law apa ya ini? Yang terakhir law azab ini apa Pak? Lawajadtani. Lawajadtani samhan bidzalika mubinan. Lawajadtani, engkau akan jumpai aku. Lawajadta, itu engkau ni aku. Kalaulah bukan karena ancaman orang-orang yang tadi itu, pasti engkau akan nemui aku samhan, dengan senang hati, bidzaka mubinan. Mubin itu artinya ajaran Nabi Muhammad. Kalaulah bukan olok-olok, ancaman dan macam-macam dari tokoh-tokoh Quraisy itu, ya pasti saya sudah senang hati dalam keadaan Islam. Wa amma kufur nifaq, adapun kufur nifaq, bahwa ayyukirra bil lisan, yaitu orang yang berikrar dengan lisannya, wala ya'taqida bil qalbi, tapi tidak meyakini dengan hatinya. Mulutnya ngomong tapi malah hatinya enggak. Ini namanya kufur nifaq, atau bahasa lain munafik. Nifaq atau munafik, yaitu 4 macam kufur. Ada kufur ikrar, ada kufur juhud, ada kufur inad, ada kufur nifaq. Intaha, selesai. Wallahu a'lam bishawab.
sampai lecek gitu. Oh. Ntar kalau hilang baru bisa berapa. Ya kita tutup pengajian kita dengan kita berdoa bersama-sama.